Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan. Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya bagian ketiga dari pembahasan kita tentang makna kemerdekaan. Teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan mencoba menjelaskan sebenarnya salah satu hal yang penting sekali bagi tujuan dan kemerdekaan itu, yaitu tentang pembicaraan tentang hak azazi, menegakkan tentang hak azazi. Hak azazi manusia adalah salah satu hal yang fundamental yang mestinya harus diwujudkan dan harus dihargai ketika satu negara memang merdeka. Pada setiap individu sebenarnya tanpa diskriminasi, mereka memiliki hak-hak yang bersifat universal. Ingat, hak azazi manusia itu adalah hak yang dilindungi secara universal, dan itu sebenarnya hak yang salah satu diakui. Kalau misalnya satu negara tidak memberikan penghargaan dan melakukan kekerasan terhadap hak azazi, terhadap individu atau kelompok, maka sebenarnya itu bukan hanya menjadi masalah negara yang bersangkutan, tetapi itu adalah pelanggaran hak azazi manusia, karena azazi manusia itu adalah hak yang berlaku secara universal. Teman-teman sekalian, hak ini bersifat, ya tadi kita akan dia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Tidak ada alasan yang untuk misalnya menghilangkan, mencabut. Dan hak itu wajib dihormati dan kemudian juga dilindungi oleh negara dan semua pihak. Dan ini berarti bahwa hak azazi manusia harus dimiliki dan dihormati oleh setiap negara dan melindungi hak rakyat atau warga negaranya tersebut. Teman-teman sekalian, berikut ini kita coba jelaskan secara ringkas apa-apa saja yang disebut atau yang termasuk dalam hak warga negara itu, hak azazi itu. Yang pertama adalah hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan. Teman-teman sekalian, jelas sekali kalau kita katakan misalnya hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan, ini memang hak yang paling dasar juga yang harus dihormati pada setiap orang, karena hak hidup dan tidak boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang itu berlaku secara global. Selain itu juga setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, bebas dari perlakuan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat sesama manusia. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita menjelaskan sebenarnya tentang bagaimana misalnya kejadian di Palestina dan bagaimana misalnya sekarang universitas-universitas di dunia membela hak azazi manusia itu. Dan itu salah satu bukti bagaimana kita katakan bahwa hak hidup dan hak kebebasan dari penyiksaan, dari katakanlah misalnya genosida, itu menjadi perjuangan besar sekali, perjuangan yang luas dari hampir semua perguruan tinggi dan masyarakat di dunia. Yang kedua adalah hak atas kebebasan dan keamanan. Jadi setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan diri, dan ini termasuk kebebasan dari penegakan dan penangkapan atau penahanan sewenang-wenang dari hak atau atas perlindungan, juga perlindungan atas hukum yang adil dan tidak boleh misalnya dituduh melakukan kejahatan tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Jadi hak atas kebebasan dan keamanan itu merupakan hak yang kedua, dan yang ketiga adalah hak atas keadilan dan perlakuan yang setara di depan hukum. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita singgung juga sedikit bahwa pengadilan di Indonesia ini sepertinya sering sekali tidak menerapkan keadilan dan perlakuan yang setara di depan hukum, dan ini sebenarnya sesuatu yang harus benar-benar diupayakan oleh pemerintah atau negara untuk bisa melakukan perlakuan sesama di hadapan hukum, dan mereka atau setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak atas proses hukum yang adil dan transparan. Yang keempat adalah hak atas kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan dan beragama. Teman-teman sekalian, ini juga adalah hak yang benar-benar dilindungi. Dan ini termasuk juga hak yang dilindungi oleh PBB, atau katakan misalnya hak dilindungi secara global, secara universal. Jadi setiap orang memiliki hak untuk berpikir, hak berkeyakinan beragama sesuai dengan hati nuraninya. Dan ini termasuk kebebasan untuk menganut agama atau keyakinan, serta kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya.
teman-teman sekalian. Yang kelima adalah hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hak berekspresi dan berpendapat untuk setiap orang ini adalah hak untuk bebas mengungkapkan pendapatnya tanpa takut dan tanpa ada pembalasan. Ini merupakan kebagian atau termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi serta ide-ide yang bisa atau katakanlah ide-ide yang bebas melalui media massa atau bentuk apapun. Yang jelas adalah kita berupaya untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan hak-hak itu dilindungi oleh hukum. Teman-teman sekalian, mungkin kita sering sekali dianggap memukakan masalah-masalah yang bukan kepentingan individu, tapi ini adalah kepentingan umum sesuai dengan apa yang kita katakan upaya untuk bisa menegakkan hak asasi manusia dan menegakkan kebenaran dan mencoba untuk misalnya menghilangkan hal-hal yang negatif dari kehidupan sesama. Yang keenam adalah atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Teman-teman sekalian, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat itu juga hak setiap orang untuk berkumpul secara damai dan membentuk atau bergabung dengan organisasi, termasuk juga misalnya serikat pekerja, dan bergabung untuk melindungi kepentingan mereka. Teman-teman sekalian, yang penting di dalam hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat ini tidak bertentangan dengan hak asasi dan hak-hak yang lainnya. Teman-teman, yang berikutnya adalah yang ketujuh adalah hak atas privasi. Jadi setiap orang berhak atas privasinya, termasuk misalnya perlindungan terhadap intervensi sewenang-wenang dari kekuasaan dalam kehidupan pribadi seseorang. Teman-teman sekalian, hak privasi ini juga sebenarnya sangat kuat sekali ditekankan pada era informasi ini. Dan bagaimana misalnya hak privasi itu tidak dengan mudah dilanggar, diselewengkan dengan menggunakan misalnya media massa yang sekarang ini memang sering sekali terjadi. Dan itu kebanyakan karena banyak orang sekali merasa bahwa ada kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, tetapi bukan bebas untuk misalnya menghina atau misalnya melanggar hak orang lain. Teman-teman sekalian, yang kedelapan adalah hak atas kewarganegaraan. Jadi setiap warga negara yang lahir di Indonesia, dia memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan secara jelas dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut haknya karena mereka sebagai warga negara dilarang untuk memaksa mereka mengganti haknya, dan itu adalah sesuatu hak yang melekat pada setiap warga negara. Jadi hak atas kewarganegaraan itu adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat yang lahir dan besar di Indonesia. Yang kesembilan adalah hak atas pendidikan. Teman-teman sekalian, ini adalah kemarin menjadi permasalahan. Ketika dikatakan misalnya memang rakyat Indonesia ini hanya memilih hak atas pendidikan yang dijamin oleh negara, itu hanya pada tingkat mungkin paling tinggi, sekolah menengah pertama. Sementara kalau kita misalnya lihat bagaimana misalnya organisasi seperti Muhammadiyah, mereka misalnya mencoba untuk memberikan hak pemenuhan hak atas pendidikan itu dengan begitu banyak, mulai dari misalnya TK sampai perguruan tinggi, ratusan perguruan tinggi yang mereka bina dan mereka bangun. Dan itu adalah upaya mereka sendiri. Sementara misalnya kalau kita lihat dari pemerintah, yang katanya anggarannya direncanakan 20% dari anggaran pendapatan dan biaya negara, justru sebenarnya seperti tidak terlaksana. Dan yang lebih kita lihat misalnya adalah pengabdian dari Muhammadiyah untuk bisa meningkatkan pendidikan dan memenuhi atas pendidikan untuk rakyat Indonesia. Satu penghargaan yang luar biasa dari pengabdian Muhammadiyah dalam bidang ini. Yang ke-10 adalah hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil. Teman-teman sekalian, hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil ini juga masalah yang masih menjadi perhatian yang mestinya harus ditingkatkan. Pada hak kerja ini, setiap orang berhak atas pekerjaan, kemudian memilih pekerjaan dengan bebas, sesuai dengan hati nuraninya, kemudian kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, serta perlindungan dari pengangguran. Teman-teman sekalian, ini juga masih jauh sekali dari harapan. Kalau misalnya kita misalnya mendapat ya kondisi kerja yang adil,
tapi tidak menguntungkan secara ekonomi. Artinya, gaji buruh, gaji karyawan, pegawai yang rendah sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan mereka untuk bisa hidup secara sederhana saja pun. Dan itu adalah satu pelanggaran terhadap hak kerja dan kondisi kerja yang adil. Dan berikutnya juga hak untuk perlindungan dari pengangguran. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat sekarang begitu banyaknya pengangguran di Indonesia ini. Dan sekarang makin bertambah. Dan kelihatannya akan sulit untuk bisa misalnya mengatasi pengangguran. Ingat teman-teman, pada bagian awal tahu, bagian pertama Presiden Jokowi memerintah dan menjadi presiden, dia mengatakan akan menyediakan 10 juta tenaga kerja. Dan sekarang yang banyak masuk justru tenaga kerja dari luar, dari Cina ke Indonesia. Sementara sebenarnya banyak sekali tenaga kerja di Indonesia yang memerlukan pekerjaan dan bebas dari pengangguran. Dan sebenarnya itu merupakan kewajiban negara untuk bisa memberikan pekerjaan dan menghilangkan pengangguran itu. Yang ke-11 adalah hak atas standar hidup yang layak. Teman-teman sekalian, setiap orang berhak atas standar hidup yang layak. Itu yang kita katakan tadi. Coba bayangkan kalau misalnya guru-guru gajinya berapa. Kadang-kadang tidak sampai 1 juta, apalagi misalnya yang honorer. Lalu bagaimana misalnya kalau gajinya hanya sampai 3 juta dan mereka misalnya tinggal di Jakarta dengan keluarganya. Teman-teman sekalian, perlu sekali sebenarnya pemerintah coba untuk mengatasi dan memenuhi hak atas standar hidup yang layak ini. Dan ini adalah kerja keras. Dan pasti kalau misalnya pemerintah, apalagi misalnya setelah berganti dari Jokowi, kemudian ke Prabowo, bukan berarti Prabowo melanjutkan misalnya permasalahan standar hidup yang layak ini seperti apa yang sekali terkadang, tapi mencoba untuk mengatasi apa-apa yang selama ini tidak dipenuhinya berbagai macam hak masyarakat atau warga negara, dan bukan hanya tidak memenuhi misalnya hak atas standar kehidupan yang layak. Yang berikutnya atau yang ke-12 adalah hak atas partisipasi dalam pemerintahan. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan hak partisipasi dalam pemerintahan itu adalah hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Teman-teman sekalian, jadi suara rakyat misalnya, kalau tidak secara langsung tapi ada yang kita sebut misalnya wakilnya, baik misalnya melalui DPRD atau DPRD daerah dan pusat, tapi jangan hanya misalnya hubungan antara pimpinan atau anggota DPRD itu dengan masyarakat itu hanya sejauh ketika misalnya mereka memerlukan dukungan suara dari masyarakat, dan setelah itu mereka lepas hubungan sama sekali. Teman-teman sekalian, kita sudah membicarakan 12 poin tentang hak asasi manusia, dan hak asasi manusia ini adalah hak yang penting yang harus diupayakan oleh pemerintah, terutama sekali misalnya pemerintahan Prabowo yang akan datang ini, untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan bermartabat, hidup dengan memiliki kebebasan dan keamanan, dan kemudian juga bagaimana negara dan masyarakat harus berupaya untuk melindungi dan menghormati hak-hak ini, serta menyediakan mekanisme yang baik untuk memulihkan hak-hak yang selama ini masih dilanggar, dan bagaimana misalnya upaya pemerintah yang akan datang memenuhi 12 hak asasi manusia yang kita sebutkan tadi, dan semoga pemerintahan yang akan datang atau katakanlah misalnya Prabowo bisa memenuhi hak-hak asasi manusia ini. Teman-teman sekalian, demikian kita jelaskan pada bagian ketiga tentang makna kebebasan, makna kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan dalam waktu yang sudah cukup lama, baru bisa misalnya terwujud melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kita semua mempunyai hak, dan hak-hak itu mestinya bisa kita tuntut kalau memang ada pelanggaran terhadap hak-hak individu. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.